Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Marta Halim, SSI M.Farm, dan Ibu Putri Ekasari, SSI MSI. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan polimorfisme DNA. Selanjutnya di sini ada pengertian polimorfisme. Polimorfisme DNA adalah variasi urutan DNA yang muncul secara alami dalam populasi. Suatu bagian DNA disebut polimorfik jika lebih dari satu bentuk atau alel ditemukan dalam populasi dengan frekuensi kurang lebih 1%. Di sini yang pertama ada polimorfisme, bukan mutasi langka, tetapi variasi umum yang membedakan individu satu dengan yang lain. Yang kedua digunakan dalam genetika forensik atau studi evolusi dan identifikasi penyakit genetik. Selanjutnya ada jenis polimorfisme DNA. Yang pertama single nucleotide polymorphism atau SNPS. Yang pertama perubahan satu basa nukleotida ATCG. Yang kedua polimorfisme paling umum pada genom manusia. Yang ketiga stabil dan mudah dipetakan dengan sequencing. Yang kedua ada variabel number tandem repeats atau VNTRS. Yang pertama urutan DNA berulang 10-100 BP atau mini satelit test. Yang kedua jumlah pengulangan berbeda antara individu. Yang ketiga ada sering berada di daerah non-coding. Yang ketiga ada short tandem repeats atau STRS. Yang pertama pengulangan DNA 2-6 BP atau microsatellite test. Yang kedua ada polimorfisme sangat tinggi lebih informatif dari VNTR. Yang ketiga mudah dianalisis dengan PCR ditambah elektroforensis. Selanjutnya ada single nucleotide polymorphism atau CNP. CNP adalah variasi genetik yang terjadi karena perubahan satu nukleotida atau AT, G, atau C pada urutan DNA. Karena hanya melibatkan satu basa atau SNP merupakan bentuk polimorfisme yang paling sederhana, sekaligus paling banyak ditemukan pada genom manusia. SNP terjadi ketika satu basa DNA berbeda antara individu satu dengan lain. Contohnya urutan normal ATGCA, urutan dengan SNP ATACA. Pada contoh di atas, basa G berubah menjadi A walaupun perubahan ini kecil. SNP dapat berdampak besar pada keragaman genetik manusia. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri penting SNP. Yang pertama ada jumlah sangat banyak. Dalam genom manusia terdapat lebih dari 10 juta SNP. Ini membuat SNP menjadi sumber utama variasi genetik antar individu. Yang kedua ada tidak terlalu menyebabkan penyakit. Sebagian besar SNP bersifat netral, artinya tidak memengaruhi fungsi gen atau kesehatan seseorang. Namun sebagian kecil SNP dapat mengubah fungsi protein, mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit, mempengaruhi bagaimana seorang merespons obat-obatan. Selanjutnya ciri-ciri penting SNP. Yang selanjutnya itu yang ketiga dipakai sebagai penanda genetik atau genetic markers. SNP sangat berguna dalam penelitian genetika karena letaknya stabil dan mudah dideteksi. SNP sering digunakan untuk yang pertama predisposisi penyakit, menentukan apakah orang memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit tertentu, misalnya diabetes, kanker, penyakit jantung, penyakit autoimun. SNP ini biasanya terletak dekat dengan gen yang berperan dalam penyakit tersebut. Selanjutnya yang kedua ada respons terhadap obat atau farmakogenomik.
variasi SNP dapat memengaruhi cara tubuh metabolisme obat. Contohnya ada orang yang cepat merespon obat, ada yang lambat, ada yang malah mengalami efek samping. Studi SNP membantu menentukan obat yang tepat untuk tiap individu. Yang ketiga, analisis keturunan dan evolusi. SNP digunakan untuk melacak garis keturunan, selanjutnya menentukan hubungan antar populasi, yang ketiga mempelajari bagaimana manusia bermigrasi dan berevolusi. Karena SNP diwariskan dari generasi ke generasi, pola SNP dapat menunjukkan asal-usul genetik suatu populasi. Selanjutnya, polimorfisme pada manusia. Polimorfisme adalah variasi genetik yang terjadi secara alami pada populasi manusia. Variasi ini membuat setiap individu memiliki ciri, sifat, dan respon biologis yang berbeda satu sama lain. Polimorfisme menjadi dasar dari keragaman manusia, baik secara fisik maupun fisiologis. Berikut adalah penjelasannya masing-masing perannya. Yang pertama ada perbedaan fenotip. Fenotip adalah ciri fisik atau karakteristik yang tampak hasil interaksi antar gen dan lingkungan. Contoh perbedaan fenotip akibat polimorfisme, yang pertama ada warna mata, itu dipengaruhi variasi gen OCA2 dan HERC2. Kemudian ada warna rambut, divariasi dari gen MC1R dengan tinggi badan, ratusan SNP mempengaruhi pertumbuhan. Selanjutnya ada metabolisme, variasi gen mempengaruhi cara tubuh mengelola gula, lemak, dan obat. Polimorfisme membuat manusia tidak identik satu sama lain meskipun sama-sama sehat. Kedua, ada kerentanan terhadap penyakit. Beberapa variasi gen meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit tertentu. Misalnya diabetes tipe 2 dengan variasi pada gen TCF7L2, kanker payudara variasi gen BRCA1 atau CA2, penyakit jantung dengan variasi gen LDLR dan APOE. Polimorfisme tidak memastikan seseorang pasti sakit, tetapi menentukan tingkat risiko biologis. Yang ketiga, ada perbedaan respon obat atau farmakogenomik. Polimorfisme gen juga mempengaruhi kecepatan tubuh memetabolisme obat, kemudian efektivitas obat, risiko efek samping. Kemudian ada contoh varian di gen CYP2D6 menentukan apakah seseorang cepat atau lambat memetabolisme obat anti nyeri atau antidepresan. Inilah alasan mengapa dosis dan jenis obat yang sama bisa berbeda efeknya pada tiap orang. Selanjutnya ada keragaman genetik populasi. Polimorfisme digunakan sebagai penanda genetik atau genetik marker untuk memahami yang pertama asal-usul manusia, mengetahui bagaimana manusia purba bermigrasi dari Afrika ke seluruh dunia. Lalu ada hubungan antar populasi, misalnya kesamaan genetik antar suku Asia Tenggara dan Pasifik. Selanjutnya ada studi antropologi dan evolusi, menjelaskan bagaimana populasi beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya, varian gen EPAS1 memungkinkan masyarakat Tibet hidup di dataran tinggi dengan oksigen rendah. Kemudian, variasi gen laktase LCT membuat beberapa populasi bisa mencerna susu saat dewasa. Selanjutnya ada Regression Fragment Length Polymorphism atau RFLP. RFLP adalah teknik analisis DNA yang membedakan individu berdasarkan panjang fragmen DNA yang dihasilkan oleh DNA dipotong dengan enzim retriksi. Teknik ini memanfaatkan fakta bahwa situs pengenalan enzim retriksi dapat bervariasi antar individu yang menyebabkan perbedaan panjang fragmen DNA setelah pemotongan. Adapun cara kerjanya, pertama pemotongan DNA. Sampel DNA dicerna menjadi fragmen-fragmen dengan menggunakan enzim retriksi yang akan memotong DNA pada urutan base tertentu. Kemudian elektrofragmentation gel. Fragmen DNA kemudian dipisahkan berdasarkan ukurannya menggunakan elektroforesis gel. Selanjutnya ada visualisasi. Pola fragmen DNA yang dihasilkan setelah visualisasi melalui Southern blot atau metode lainnya akan berbeda antar individu tergantung pada perbedaan urutan DNA mereka.
Adapun aplikasi kegunaan RPLF ini itu ada pemetaan genetik untuk menentukan lokasi gen pada kromosom, forensik, mengidentifikasi individu dalam kasus kejahatan, ada diagnostik penyakit, mendeteksi kelainan genetik atau penyakit keturunan, ada uji paternitas, menentukan hubungan ayah dan anak, ada studi evolusi mempelajari kekerabatan dan sejarah evaluasi suatu spesies. Di sini ada contoh kasus RFLP. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada kasus forensik yang pertama ilmu forensik dan investigasi kriminal. Nah, dalam kasus pembunuhan atau pemerkosaan, sampel DNA misalnya dari darah, air mani atau rambut yang ditemukan di TKP dapat dianalisis menggunakan RFLP. Pola fragmen DNA dari sampel tersebut kemudian dibandingkan dengan pola DNA milik tersangka. Jika pola tersebut cocok, hal ini memberikan bukti kuat bahwa tersangka berada di TKP. Selanjutnya ada uji paternitas atau tes DNA antara ayah dan anak. Seorang ibu menuntut seseorang pria untuk mengakui anak biologisnya. Sampel DNA dari ibu, anak, dan pria yang dituduh diambil dan dianalisis RFLP-nya dengan membandingkan pola pita DNA, ahli genetika dapat menentukan apakah pria tersebut secara biologis adalah ayah dari anak tersebut berdasarkan pewaris penanda genetik. Selanjutnya ada diagnosis penyakit genetik. Diagnosis penyakit keturunan seperti anemia sel sabit atau cystic fibrosis, pola RFLP tertentu dikaitkan dengan gen penyakit tersebut dengan menganalisis pola prenatal dan memahami dasar genetiknya. Selanjutnya ada pemetaan genetik dan studi keragaman populasi. Para peneliti di bidang pertanian dapat menggunakan RFLP untuk mengidentifikasi dan melacak gen tertentu, misalnya gen ketahanan penyakit, dalam program pemuliaan tanaman atau hewan seperti pada itik, kelinci untuk membantu seleksi dini sifat-sifat yang diinginkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.